Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Wardana. Saya kelas 10 TKJ. Saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengenal tentang komponen-komponen komputer. Langsung simak pembahasannya. CPU merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah komputer. Hal ini tentu saja disebabkan karena CPU memiliki peran yang sangat vital, karena membantu melakukan pemrosesan informasi pada suatu sistem komputer. Dengan adanya CPU, maka setiap aplikasi dan juga tas yang didesain pada sebuah komputer dapat berjalan dengan baik. CPU sendiri merupakan kependekan dari Central Processing Unit yang pada dasarnya memang merupakan otak dari sebuah komputer. Namun terkadang, CPU sendiri juga seringkali dikaitkan dengan keseluruhan hardware atau perangkat keras komputer, terutama pada PC. Nah, itu sedikit pengenalan mengenai CPU. Selanjutnya mari kita membahas perangkat yang ada di komputer. Perangkat yang pertama adalah casing. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam casing, yaitu motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, RAM, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selanjutnya kita masuk ke perangkat yang ada pada motherboard. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Kipas prosesor atau heatsink fan. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Masih membahas mengenai perangkat yang ada di motherboard, yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. Selanjutnya kita membahas komponen yang ada di luar motherboard, yaitu hard disk. Layaknya seperti sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer. Selanjutnya CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selanjutnya power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan AC menjadi DC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Itu adalah perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Tentunya perangkat tersebut haruslah ada pada setiap komputer. Jika salah satunya tidak ada, kemungkinan komputer tidak akan bisa digunakan secara maksimal. Sebenarnya masih ada lagi perangkat lainnya, seperti sound card, VGA card, namun itu masuk ke dalam perangkat tambahan.
yang biasanya perangkat itu sudah ada onboard atau bawaan dari motherboard sendiri. Untuk pembahasan detailnya, nanti akan saya buatkan video satu persatu mengenai perangkat masing-masing. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe